pelaksana tugas ini dilarang untuk memutasi pegawai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, pada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini akan saya bahas mengenai pelaksana tugas Bupati Wakatobi yang akan juga nanti saya kembangkan dengan kepentingan 2023 pemilihan gubernur ke depan. Sebelum itu, saya menyampaikan kabar tentang Kabupaten Wakatobi bahwa sudah terjadi berbagai macam kisruh, sudah terjadi berbagai macam dialogisasi, semua tukar pendapat yang masing-masing orang mengatasnamakan subjektivitas masing-masing. Karena datangnya pelaksana Bupati Wakatobi ini mengandung berbagai macam tanda tanya besar. Di kubu petahana mengklaim bahwa pelaksana bupati bersama kita, atau dengan kata lain pelaksana bupati itu bersama atau berjuang bersama-sama kita untuk memenangkan kita. Sebaliknya, di kubu penantang juga mengklaim bahwa pelaksana bupati itu adalah bersama kita, bersama dengan penantang yang akan memenangkan pertarungan di 2020 ini. Tentu kita sebagai masyarakat yang biasa, yang tidak punya kewajiban atau yang tidak dilegitimasi oleh negara untuk mengeluarkan suatu kebijakan, hanya akan kita bisa mendengarkan, akan bisa menyimpulkan sendiri secara subjektivitas. Karena itu, berangkat daripada subjektivitas masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi, maka konten ini muncul. Pertama, berangkat daripada kekisruhan itu, masing-masing subjektivitas itu, maka ayo kita kembalikan murninya pelaksana ini dalam undang-undang yang mengatur tentang datangnya pelaksana yang ada di Kabupaten Wakatobi. Minimal ada 2 undang-undang penting atau undang-undang pokok yang mengatur tentang adanya pelaksana ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentunya kita sebagai masyarakat yang mau berdiskusi ini lebih jauh harus punya dasar, harus punya modal tentang backupan undang-undang yang kita pahami secara memadai, supaya diskusi kita terkontrol, kita tidak kemudian mengeluarkan subjektivitas dengan salah kaprah. Karena dari berbagai macam polemik yang ada di Wakatobi, ini adalah persoalan masalah dari kepentingan saja, kepentingan dari masing-masing tim ini untuk saling mengakui bahwa mereka loh yang menang, bahwa mereka loh yang punya ambisi untuk meraih simpati masyarakat, bahwa karena hemat saya memang di mana pemihakan daripada pelaksana bupati ini, maka minimal ada satu pengaruh yang besar untuk memenangkan pilkada yang ada di Kabupaten Wakatobi, dengan tentunya dengan berbagai macam instrumen yang akan dimainkan oleh si pelaksana tugas ini. Maka berdasarkan apa yang telah datang itu, di Kabupaten Wakatobi telah hadir Aslaman Sadik sebagai pelaksana bupati. Masyarakat Kabupaten Wakatobi harus mengetahui rekam jejak dari si
Aslaman Sadiq ini. Pertama-tama dari segi birokrasi memang beliau adalah orang yang matang juga secara pemikiran, secara pengalaman. Sebab tahun sebelum-sebelumnya beliau ini pernah maju sebagai kandidat bupati di Kabupaten Wakatobi kita. Banyak yang belum mengetahui ini. Tapi di tahun-tahun politik yang telah berlalu bahwa Pak Aslaman Sadiq ini adalah orang yang pernah maju dulu berpasangan dengan yang dari Binongkong, Pak Andi Hasan, yang kala itu adalah sebagai Ketua DPR Kabupaten Wakatobi. Jadi secara politis memang Pak Aslaman Sadiq selaku pelaksana bupati kita ini mempunyai suatu pemahaman, pengalaman yang akan mengantarkan Kabupaten Wakatobi tentunya ke arah yang lebih baik. Jadi untuk diketahui oleh semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi, pada prinsipnya kewenangan dan kewajiban dari seorang pelaksana tugas itu sama dengan pejabat sebelumnya. Hanya saja dalam pelaksana tugas ini ada limitasi kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 yang saya sebutkan tadi itu. Bahwa dalam pasal 132 poin A ayat 1 itu ada minimal ada 4 poin yang dilarang oleh secara eksplisit oleh peraturan pemerintah. Yang pertama, bahwa pejabat yang pelaksana tugas ini dilarang untuk memutasi pegawai. Ini nanti yang akan kita kembangkan karena ini yang paling memanas di Kabupaten Wakatobi. Yang kedua, membatalkan perizinan yang telah disepakati oleh pejabat sebelumnya atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan kebijakan dari pejabat sebelumnya. Itu yang kedua. Pada poin ketiga, yaitu membuat pemekaran yang tidak selaras dengan kebijakan pemerintah daerah sebelumnya. Yang keempat, pelaksana tugas bupati ini dilarang untuk membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan program pembangunan yang telah disepakati oleh pejabat sebelumnya. Maka sudah 4 poin itu yang secara undang-undang yang termaktub secara eksplisit di dalam peraturan pemerintah itu. Maka tugas kita yang ada di Kabupaten Wakatobi sebagai masyarakat yang kalau kita ingin supaya pemilihan ini berjalan dengan semestinya, maka mari kita hilangkan, ayo kita hilangkan saling subjektivitas kita. Kita berikan kepercayaan kepada pelaksana ini, kepada Aslaman Sadiq ini untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di Kabupaten Wakatobi sesuai dengan amanah dari undang-undang yang telah saya sebutkan tadi itu. Maka ini yang menjadi soal untuk kita semua, bahkan ini yang menjadi bumerang untuk sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi. Bagaimana tidak? Di poin 1 tentang kewenangan itu, kewenangan yang dibatasi oleh undang-undang tadi itu, bahwa pelaksana tugas ini dilarang untuk memutasi pegawai. Ini loh yang menjadi barang dagangan dari tim-tim yang mengatasnamakan bahwa Pak pelaksana bupati ini bersama-sama dengan penantang. Mereka selalu menyimpan ini bahwa Pak Bupati, pelaksana bupati ini sama-sama dengan pelaksana. Yang hemat mereka, kalau sudah bergabung, kalau sudah bagian daripada penantang, maka pelaksana ini diberikan amanah oleh yang tim-tim ini untuk memutasi pegawai. Bagi saya, mari kita pikir ini adalah perintah undang-undang. Artinya bahwa dari keempat poin larangan itu, dari keempat poin batasan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu, harusnya sebagian tim itu memaknai bahwa pelaksana bupati ini datang atas instruksi dari undang-undang. Bukan karena meskipun secara faktanya memang ada suatu bisikan, ada by design politik yang dari ibu kota provinsi sana
untuk mendukung, untuk mengirimkan Pak Selamat Sadik ini sebagai pelaksana. Itu akan kemudian kita sepelekan dalam konten saya kali ini. Sebab masyarakat ini kan bukan saya mengatakan bahwa mungkin kealpaan kita terhadap undang-undang, sehingga di posko-posko dimanapun kita berada, kita berdiskusi bahwa tentang pengklaiman daripada pemihakan seorang pelaksana ini. Sehingga tugas besar daripada pelaksana ini adalah mencoba untuk senetral mungkin, tidak memihak pada satu ini, pada penantang atau pada petahana. Meskipun nanti sudah kemudian kita lihat, sudah kita saksikan secara kasat mata bahwa Pak Pelaksana Bupati ini berpihaknya kemana, condongnya nanti kemana. Dalam kaitannya dengan pemilihan di 2023 tentang gubernur nanti, pemilihan gubernur, maka sekiranya masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi ini tahu bahwa desain untuk 2023 ini sebenarnya terletak pada datangnya atau hadirnya pelaksana ini di 2023 ke depan. Sebab mohon maaf saya sebut nama gubernur kita Pak Ali Mazi mengirimkan Pak Selamat Sadik ini tidak dengan kajian yang sedikit, yang hanya seputar bahwa dia mau kirimkan saja. Beliau hanya mau mengirimkan Pak Selamat. Tidak. Ada satu kepentingan besar yang mengantarkan sehingga di rapat internal gubernur langsung mengatakan bahwa Pak Selamat Sadik lah yang berhak sebagai pelaksana tugas dari bupati ini. Tentunya kalau kita berpikir secara tidak dengan melalui mekanisme undang-undang, maka akan kita tuduh, akan kita berikan penilaian kepada Pak Ali Mazi tentang keberpihakannya. Beliau adalah salah satu kepala daerah yang diusung oleh Partai Nasdem, dan Nasdem itu sekarang berpihak pada petahana yang ada di Kabupaten Wakatobi. Kalau kita kaji secara tidak dengan menggunakan pendekatan undang-undang, maka apa yang dikirimkan oleh Pak Ali Mazi terhadap pelaksana ini, maka itu adalah kepentingan dari Partai Nasdem itu sendiri. Kalau tidak kita lihat secara pendekatan undang-undang, hanya kan yang berkembang dalam masyarakat umum yang menjadi isu publik itu bahwa Pak Pelaksana Bupati ini sedang, bahkan ada satu lagi isu yang berkembang bahwa Pak Pelaksana ini telah merancang suatu tim kemenangan untuk penantang. Saya pikir masyarakat itu harus dicerdaskan dengan undang-undang, tugas pelaksana sebelum mengatur semua kewenangan pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten Wakatobi. Harusnya melakukan konferensi pers untuk mengatakan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi, yang di masing-masing kubu ini, yang ada yang kubu 1, ada yang kubu 2, ada yang penantang dan ada yang petahana, untuk mengatakan bahwa saya sebagai pelaksana bupati akan bertindak senetral mungkin, sehingga sehingga kadar problematika nanti dalam politik kita di 9 Desember 2020 ini tidak memunculkan berbagai macam konflik interesting. Konflik kepentingan yang luar biasa besar ini harus ditepis. Sebenarnya hanya satu saja, bahwa harus keluar daripada suara Pak Pelaksana bahwa saya senetral mungkin. Artinya bahwa secara undang-undang masyarakat itu harus mengerti bahwa nanti yang menjadi bahwa pelaksana ke bupati, bahwa pelaksana ke penantang, bahwa pelaksana nanti ke petahana, itu bagian daripada diskusi kita, daripada kajian kita, daripada lompatan berpikir kita ke depan. Hanya untuk undang-undang tidak bisa kita jadikan, kita tidak bisa kesampingkan bahwa murninya pelaksana ini hadir atas nama undang-undang yang telah saya sebutkan tadi itu. Demikian
apa yang bisa saya sampaikan pada konten saya kali ini. Tugas kita adalah memberikan edukasi kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi, sehingga konflik interesting tidak berkepanjangan. Setelah terlantik bupati nanti, insya Allah siapapun yang terpilih, tidak berkepanjangan kayak kemarin 1 tahun lamanya atau bahkan hampir 2 tahun, masih tetap konflik politik yang diurus oleh masyarakat Kabupaten Wakatobi. Tidak kita harapkan itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.